Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem? Sungguh menarik. Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Sebuah kisah sejarah yang menggemparkan dunia, yaitu tentang kelahiran Juru Selamat penebus umat manusia. Peristiwa ini menjadi suatu peringatan untuk umat yang percaya agar tetap dihayati setiap insan dalam generasi ke generasi, agar tetap menceritakan dari generasi ke generasi agar kita tahu supaya tidak pernah lama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maria, aku pikir awak tidak mengerti.
Rupa-rupanya awak seperti itu di belakang. Kalau begitu, esok pagi secara diam-diam aku akan ceraikan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Di sini ada bilik kosong kah? Oh, sekejap saya cek kan. Aduh, saya punya bilik kosong. Tanya kawan sebelah. Di sini ada bilik kosong. Oh, tunggu sekejap. Nak cek dulu. Oh, sudah penuh kawan. Tanya jiran sebelah. Di sini ada bilik kosong. Nanti dulu. Saya punya bilik ini sudah penuh, tapi ada satu ruang kosong itu depan kandang sapi. Kamu boleh pergi lanjut, kita pergi tengok dulu. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas bangsa. Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Hai orang Majus, dari mana kau datang? Dari sebelah timur, dari sebelah timur, dari sebelah timur. Siapa yang kamu cari? Cari raja yang lahir baru. Dalam kitab apa kamu mengenal dia? Kitab nabinya Mika dan nabinya Mika. Dalam kitab Mika pasal yang keberapa? Pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Apa hajat kalian ke sini? Kami ingin berjumpa dengan Raja Herodes. Oh, kalau macam itu tunggu sebentar. Menghadap Tuan Raja Herodes. Tuan, ada beberapa orang ingin menghadap Tuan Raja di luar sana. Oh, suruh mereka masuk. Oke, silakan. Terima kasih, Aska. Ampun tuanku Raja Herodes. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Apa? Setahu aku tidak ada raja lain selain aku di daerah ini. Jangan nak mengadu-ngadu ada raja sini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu ditanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mana semua imam kepala dan ahli Taurat, mari sini terangkan di mana Mesias itu akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Karena engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulu akan bangkit seorang pemimpin
yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Raja Herodes sedang menunggukan kabar dari ahli bintang itu, maka datang seorang malaikat yang diutuskan Tuhan untuk memukul Raja Herodes sehingga dia mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sekian, terima kasih.